Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Apriani. Saya mahasiswa dari semester 5 kelas B. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama itu adalah perkembangan perbankan di Indonesia. Yang kedua itu adalah sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga itu adalah lembaga keuangan. Yang keempat itu adalah arsitektur perbankan Indonesia atau sering disingkat API. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu adalah perbankan di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah perkembangan perbankan di Indonesia, itu yang dimana itu ada dua situasi perbankan Indonesia pra deregulasi. Pada periode tahun 1974 sampai 1982, perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat ini mempengaruhi penerimaan dalam negeri sehingga pembangunan cukup tersedia untuk menunjang kegiatan investasi. Terus selanjutnya itu adalah situasi perbankan Indonesia pasca deregulasi. Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini. Hal itu disebabkan oleh adanya serangkaian langkah deregulasi di bidang perbankan. Yang pertama itu adalah kebijakan pemerintahan pada tanggal 1 Juni 1983. Kebijakan tersebut berisi tentang penghapusan sistem pagu kredit maupun suku bunga pinjaman dan kebijakan monitor dengan sertifikat Bank Indonesia dan menyediakan fasilitas diskonto bagi bank-bank. Yang kedua itu adalah kebijakan 27 Oktober 1988 atau Faktor 88. Kebijakan ini dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang ternyata mendapat penghimpunan dana untuk investasi swasta. Kebijakan ini meliputi pengarahan dana masyarakat melalui kemudahan pembukuan kantor cabang. Yang selanjutnya itu adalah kebijakan pemerintahan 25 Maret 1989. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan Faktor 88 yang berisikan tentang penyempurnaan pendirian BPR. Selanjutnya itu adalah kebijakan pemerintahan 29 Januari 1990, yang dimana latar belakang kebijaksanaan ini untuk mendukung pembangunan yang makin efisien. Untuk itu disempurnakan aturan tentang kredit likuiditas Bank Indonesia yang jumlahnya masih relatif tinggi dan menyempurnakan sistem perkreditan. Selanjutnya itu kebijakan pemerintahan Februari 1991. Inti kebijakan ini meliputi beberapa aspek penting yang terdiri dari yang pertama itu menyempurnakan persyaratan perizinan kepemilikan pengurusan bank yang meliputi beberapa aspek, antara lain pemilik dan pengelola bank harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang kedua itu ada ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang meliputi pemodalan bank, jaminan pemberian kredit untuk pembelian saham dan pemilik saham oleh bank, batas maksimum pemberian kredit. Selanjutnya saya akan membahas topik yang kedua, yaitu sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 tahun 1967, yang dimana sistem perbankan itu yang terdiri dari ada
bank umum milik negara, bank umum milik swasta, bank umum milik koperasi, terus bank asing. Selanjutnya itu ada juga bank tabungan milik negara, bank tabungan milik swasta, ada juga bank tabungan milik koperasi. Selanjutnya juga itu ada bank pembangunan milik negara, bank pembangunan milik swasta, bank pembangunan daerah, bank pembangunan milik koperasi. Selanjutnya itu sistem perbankan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Sistem perbankannya itu yang dimana juga ada bank umum, perusahaan perseorangan, perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas. Terus ada juga bank perkreditan rakyat, perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas. Terus ada juga bank campuran. Selanjutnya ada juga sistem perbankan di Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, di mana di situ ada Bank Indonesia, DVR, dan BPK. Terus ada juga lembaga pengawasan keuangan, terus ada juga bank umum. Terus di bank umum ini terbagi menjadi lagi bank pemerintahan, BPD, BUSN, terus bank asing, terus ada juga bank campuran. Kemudian itu ada juga bank perkreditan rakyat atau disingkat juga itu adalah BVR. Jadi keberadaan bank-bank umum di Indonesia sejak tahun 1967 sampai 1992 diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 1967 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 7 1992. Kemudian pada tahun 1998 direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan aturan hukum perbankan itu disebabkan oleh aturan hukum lama sudah tidak relevan lagi untuk menjadi persoalan perbankan di Indonesia. Perubahan itu otomatis memberikan implikasi terhadap perubahan sistem perbankan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas topik yang tentang lembaga keuangan. Di lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan. Keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di dalam lembaga keuangan itu ada juga fungsi bank, yang dimana fungsi bank itu secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai, yaitu yang pertama itu adalah sebagai agen kepercayaan, agen pembangunan, dan agen layanan. Yaitu juga ada peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Lembaga keuangan memiliki peran pokok dalam proses pengalihan dana dalam perekonomian. Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain itu berupa saham dan obligasi perjanjian kredit, sedangkan sementara sekuritas sekunder dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan,
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan masih banyak lainnya. Saya akan membahas topik yang terakhir, yaitu tentang arsitektur perbankan Indonesia, disingkat API. Apa sih API? API itu adalah merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentan waktu 5-10 tahun ke depan. Pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna mencapai kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasikan pencapaian visi API, maka ditetapkan 6 pilar API. Yang pertama itu menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua itu menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga itu menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan terhadap risiko. Terus yang keempat itu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Terus yang kelima itu mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang terakhir, yang keenam itu mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Yaitu ada program kegiatan API. Yang pertama itu adalah program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala sahamnya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Itu adalah struktur perbankan Indonesia sesuai visi pasar sekunder. Pasar ini merupakan tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikinya. Pasar ini diharapkan dapat menjamin likuiditas efek. Pada pasar sekunder, harga efek terjadi atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran efek. Hasil penjualan akan dinikmati oleh pihak pemilik lama, sedangkan efek yang dijual menjadi hak pemilik baru. Dengan demikian, transaksi jual beli efek di pasar sekunder tidak dapat mempengaruhi emiten dalam hal menentukan harga efek. Selanjutnya, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengatur serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Selanjutnya itu program peningkatan fungsi pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Itu adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Selanjutnya itu program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti lembaga pemeriksaan kredit domestik dan skema penjaminan kredit. Program terakhir itu yaitu program peningkatan perlindungan nasabah, yang dimana program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Itulah materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.